Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa kami berterima kasih kepadamu karena kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk waktu saat ini boleh mendengarkan firman-Mu lewat renungan ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menjamah hati setiap kami anak-anak-Mu yang tengah mendengarkan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan sepanjang hari ini Selasa 14 Maret 2023 tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-9. Begini firman Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dalam bahasa Batak dikatakan unang ma masigabusan hamu. Ainunga ditanggal hamu jolma naburuki rap dohot akka baru launa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjelaskan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah menerima anugerah keselamatan, dia adalah seorang ciptaan baru. Saudara-saudara, ketika kita dikatakan adalah ciptaan baru, maka firman Tuhan mau mengingatkan bahwa setiap orang yang percaya harus mengalami sebuah perubahan, transformasi dari kehidupannya yang lama ketika dia belum menerima keselamatan dengan kehidupannya yang baru ketika dia sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Perubahan harus terjadi dari cara kehidupan manusia yang lama berubah menjadi hidup yang baru. Saudara-saudara, ketika firman Tuhan mengingatkan bahwa setiap orang percaya harus mengalami perubahan dari hidup lama ke hidup yang baru, itu bukan mau menyatakan perubahan-perubahan secara fisik atau perubahan-perubahan yang mau kita tampilkan, yang dapat dipandang atau dilihat orang lain. Sebagaimana mungkin banyak orang mencoba untuk menunjukkan perubahan hidupnya dengan hal-hal fisik,
misalkan pakaian, sehingga lewat pakaian yang dikenakan dia mau menunjukkan bahwa dia sekarang telah menjadi orang yang sangat religius. Saudara-saudara sekalian, kalau firman Tuhan mengingatkan bahwa kita harus mengalami perubahan, maka perubahan yang Tuhan inginkan dari setiap orang percaya adalah perubahan dari kehidupan terdalam kita, yaitu perubahan rohani kita yang akan mengubah perilaku kita, sikap kita, cara hidup kita yang bukan hanya bisa dilihat oleh manusia, tetapi Allah menilai segala sesuatunya yang lahir dari dalam hati kita. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana orang-orang yang sudah menerima Kristus harus belajar untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama itu mau menggambarkan semua keinginan-keinginan yang lahir dari kedagingan kita. Keinginan yang membawa kita jatuh ke dalam dosa dan tindakan-tindakan yang penuh kejahatan. Dan Allah mau setiap orang-orang percaya meninggalkan semua keinginan yang membawanya jatuh ke dalam dosa dan beralih untuk belajar menempatkan hidupnya tunduk pada keinginan-keinginan roh yang membawanya hidup berkenan kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu dari apa yang harus kita ubah di dalam kehidupan kita ini adalah sebagaimana firman Tuhan katakan dalam renungan hari ini. Jangan lagi kamu saling mendustai, unang ma masigabusan hamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menginginkan supaya jangan lagi orang hidup di dalam dusta, kebohongan. Apapun alasan kita untuk berdusta, firman Tuhan begitu jelas mengatakan bahwa iblis adalah bapa dari segala pendusta. Dusta tidak akan pernah membawa kita kepada kebaikan dan kebenaran. Tetapi begitu seringnya kehancuran, persoalan-persoalan yang begitu berat di dalam kehidupan kita terhadap sesama, itu kita awali dari sebuah dusta, kebohongan. Dan sepintar-pintarnya manusia mampu menutupi dusta, kebohongannya, percayalah Tuhan tahu kebenaran yang sesungguhnya bahwa dusta kita itu tetaplah hanya sebuah dusta. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita diajak oleh firman Tuhan hari ini, mari belajar untuk memiliki sebuah kejujuran. Kejujuran terhadap sesama kita. Jujur di dalam sikap perilaku, jujur di dalam membangun sebuah hubungan, jujur di dalam sebuah persekutuan. Jangan pernah biarkan dusta kebohongan memenuhi hati kita dan merusak persekutuan hubungan kita terhadap sesama. Mari kita belajar untuk memiliki sikap yang jujur di dalam mengasihi. Mengasihi bukan dengan sebuah kepura-puraan. Kepura-puraan yang hanya kita lakukan dengan kata-kata yang indah untuk didengar. Tetapi Allah menginginkan kita supaya setiap orang percaya belajar mengasihi dengan sebuah kejujuran. Kasih yang datang lahir dari hati yang memang dipenuhi oleh kasih Kristus. Saudara-saudara sekalian, memang tidak mudah untuk melakukan apa yang firman Tuhan minta dari kita pada hari ini. Tapi di sana kita mau diajak bagaimana kita belajar untuk terus berjuang. Berjuang untuk menolak dan mengalahkan setiap keinginan-keinginan dosa yang melahirkan kejahatan dalam kehidupan manusia. Dan kita mau belajar untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapannya.
Dengan kekuatan kita sendiri memang kita tidak akan pernah mampu melakukan semua itu. Tetapi percaya Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk mengerjakan semua apa yang firman Tuhan inginkan dari hidup kita ini. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam tuntunan Allah lewat Roh Kudusnya. Dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, di sana kita akan dimampukan belajar hidup seperti yang Tuhan mau. Hari ini kita diajak, mari belajar hidup di dalam kejujuran dan menanggalkan semua kebohongan dan dusta yang mungkin selama ini telah menjadi sebuah kebiasaan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menyapa kami dan menegur kami pada hari ini, supaya kami belajar untuk meninggalkan setiap keinginan-keinginan dosa yang ada di dalam diri kami. Dan kami belajar untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kejujuran. Tolong kami untuk belajar Tuhan seperti yang Engkau inginkan, hidup di dalam ketulusan, kejujuran, sebagaimana Kristus telah mengasihi dan menunjukkan itu kepada kami. Terima kasih Bapa, segenap hidup kami dan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan di dalam tuntunan-Mu. Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara sekalian, senantiasa hidup terus di dalam tuntunan Roh Kudus sehingga kita bisa belajar hidup untuk hidup dalam kejujuran. Sampai jumpa.